Selamat malam buat Ibu Indri. Mohon maaf Ibu waktunya sampai malam. Eh, ada suaranya nggak Bu? Ada. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menampilkan bisnis saya yaitu buket snack, bunga, dan uang. Ini saya beri nama Pure Love Buket. Ya, langsung aja. Ini adalah saya ingin memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa hadiah itu nggak harus selalu cake atau kayak jam tangan, baju, tapi bisa juga mulai dari snack yang kita kemas dan kita naikkan value-nya jadi lebih berharga untuk dijadikan hadiah. Jadi hadiah itu nggak harus selalu cake atau hal-hal yang lain kayak baju atau sepatu, tapi bisa juga cukup dari snack aja dengan harga yang murah, itu seseorang yang diberi hadiah itu bisa merasa senang. Visi dan misi saya itu ingin menghadirkan keunikan di setiap buket yang saya rancang dan juga saya ingin memberikan kepada pelanggan bahwa buket yang di tempat saya ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misinya itu tentu ingin menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hadiah itu nggak harus melulu soal cake. Nah, ini ada strategi bisnis model Canva. Saya rangkum mulai dari yang pertama itu, kita ada customer segmennya, kita bisa dari individu atau kelompok. Nah, individu di sini itu bisa kayak kita sebagai anak memberikan hadiah kepada orang tua, itu bisa kita kemas dari buket bunga, ditambah snacknya, atau kalau kita punya teman kita itu sedang berwisuda, tentu kita itu bisa memberikan buket. Dan kalau untuk yang kelompok itu seperti contohnya kayak ulang tahun perusahaan. Nah, itu kan hadiahnya dibanding karangan bunga yang akan nantinya menjadi sampah, dibuangnya susah, lebih baik kita kemas dengan buket bunga yang ada snacknya, ada bunganya juga, dan bisa dengan uang atau dengan hal-hal yang kita percantik nantinya. Lalu yang kedua ada proporsi nilainya. Tentu kita ingin menghadirkan produk yang berkualitas. Terus juga desain kita yang unik, dan yang pasti kalau udah desainnya yang unik, produk yang berkualitas, tentu pengiriman layanan kita harus cepat sampai ke pelanggan sesuai dengan yang pelanggan mau. Yang ketiga ada channel dan salurannya. Itu pertama bisa dari digital platform, seperti kita membuat website kita. Lalu ada e-commerce, kita bisa dari sosial media atau kita berjualan di Shopee, terus Tokopedia, atau yang sekarang lagi digemari kayak TikTok Shop. Lalu kalau untuk setelah online, kita juga bisa nextnya membuka tokonya itu tuh kayak berbagai hadiah dan desain-desain dari buket itu. Lalu kita bisa juga kalau sudah ketiga itu jalan, bisa lewat kemitraan. Nah, kemitraan ini kayak contohnya kita bisa collab dengan Miniso, itu kan menyediakan kayak berbagai hadiah. Nah, kita boleh kayak collab kayak satu sesi sebulan atau beberapa, jadi buat pelanggan penasaran juga kayak apa sih collabnya buket ini dengan Miniso. Kayak gitu sih. Nah, yang keempat ada customer relationship. Nah, ini tentu yang seperti saya jelaskan tadi, customer itu maunya kan sesuai yang desain yang dia mau. Jadi itu untuk layanannya itu kita harus respon cepat melalui entah WhatsApp, sosial media lainnya, terus juga kita harus engage ke customer kita bahwa
desain kita ini berbeda dengan yang lain. Lalu ada key activity-nya, dari produksi, promosi, pengelolaan, dan pengirimannya itu juga kita harus membuat pelanggan senang, mulai dari desainnya, terus kita juga aktif menampilkan testimoni-testimoni ke pelanggan bahwa buket kita seperti ini, lalu kita juga stok bahan bakunya itu mudah dan cara pengemasannya juga itu harus dikemas dengan baik. Lalu ada key research dari sumber daya utama, kita harus ada yang pastinya tim kreatifnya dulu, kreatif dalam berbagai desain, lalu kita juga menyediakan bahan baku yang berkualitas, mulai dari bunga yang segar, uang, snack, terus kalau dari uangnya, karena saya bekerja di bank, jadi agak menguntungkan untuk saya mencari uang baru, jadi itu bisa dijadikan buket. Yang ketiga ada platform digital, itu kita bisa dari media sosial, marketplace yang tadi saya bilang, terus dari website. Jadi kita harus kayak contoh di Instagram, nah di bawahnya itu, di bio-nya itu kita bikin website kita, jadi pelanggan juga bisa tinggal klik, itu kita bisa dilihat desain-desainnya dan testimoninya. Lalu alat produksinya sebenarnya untuk peralatan dekorasinya hanya sederhana sih, hanya kertas wrapping, terus pelanggan itu maunya apa, kayak snack, ya snacknya kita sesuaikan, kayak contoh teman saya waktu itu pernah, karena dia hidupnya sehat, jadi kita bikin snacknya itu, snack yang kayak Soy Joy itu kita jadikan buket. Lalu ada partnership, kemitraannya itu kita bisa ke supplier snacknya, bunganya, terus kita ke wedding organizer yang juga kayak toko kado dan penyedia lainnya, terus kurirnya yang pasti kita harus mempercayakan kurir yang benar-benar bisa sampai tepat waktu, atau saya ingin membuat kayak kalau misalkan ada garansi untuk pelanggan kalau tidak sampai dalam waktu kurang lebih 1 jam, itu dapat customer bisa dapat kompensasi. Lalu kita juga influencer dan konten kreator. Nah, untuk mempromosikan sekarang kan dari sosial media, nah itu kita juga butuh konten kreator untuk mempromosikannya. Lalu ada struktur biayanya yang pasti biaya produksi, mulai dari snacknya, terus uangnya, dan juga keemasannya, tampilannya. Terus ada biaya pemasaran itu dari iklan, media sosial, dan promosi. Yang pasti gaji karyawan dan biaya operasional lainnya, lalu pengembangan platform digital kayak marketplace. Lalu ada aliran pendapatan itu dari kayak penjualan buketnya, terus ada paket khusus untuk momen tertentu seperti Valentine atau yang sekarang kayak Natal, terus layanan dekorasi acara kecil dan produk tambahan seperti kayak hampers Natal atau hampers Tahun Baru atau hampers Imlek, dan itu kita juga kasih kartu ucapannya. Dan desainnya juga disesuaikan, kayak kalau Lebaran desainnya ada ketupatnya, kalau Natal ada pohonnya, kalau Imlek ada warna identik dengan warna merah dan tulisan Chinese-nya. Nah, kesimpulannya itu dengan bisnis model Canva ini, kita menjadikan lebih, membuat kita sebagai owner itu bisa mengambil keputusan. Kayak kita bisa tahu target pasar kita siapa, kita harus memasarkannya di mana, terus anggaran biayanya sekiranya berapa, lalu kalau kita bisa mencari kekurangannya di mana nih, supaya kita bisa upgrade lagi kualitas produk kita. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang lebihnya buat Bu Inggi.